ya namanya apa takdir ya guys. Udah dari Mentalitas. kemarin ya kita rencanakan dari Senin sampai ganti-ganti jadwal karena memang Bu Astri pengen sekali ketemu gitu ya terkait dengan data meskipun kemarin yang sudah dikirim ke Bu Astri itu rata-rata sudah benar, rata-rata sudah benar, semuanya udah benar dan ini yang terakhir-terakhir kalau saya lihat dari filenya nanti tinggal Bu Astri cek lagi ya tadi karena baru pulang tes dan ya namanya serumah ya pasti ikutan positif. Suami saya juga positif tapi alhamdulillah ini gejalanya ringan seperti itu. Jadi kemarin anak saya malah giliran semuanya ya demam terus kemudian ini mana tadi kan rencananya suami balik ke Kalimantan itu besok besok Kamis balik kerja di Kalimantan. Nah, malah ya itu tadi namanya ini ya rencana kita itu tidak kadang anu ya apa namanya kondisi kayak gini itu juga memang imunitas sangat diperlukan sekali. Nah, teman-teman tadi kan sebenarnya Bu Asti sudah men-share ya, men-share YouTube. Nah, ini Bu Asti tunjukkan aja di WA kita ya. Kita ini kan dulu kemarin kan sudah teman-teman nih saya buka WA kita saja. Langsung desktop aja deh. Aduh, nah ini. Nah ini teman-teman, Bu Astri sebenarnya sudah anu ya apa namanya sudah membuat gitu, sudah membuat YouTube pembelajaran kita itu karena memang apa namanya kalau Bu Astri lihat di beberapa perkuliahan online itu eman-eman kalau saya menjelaskan dalam artian tutorial pengolahan data itu langsung via Zoom gitu ya. Nanti kebanyakan pulsanya. Nah, maka Bu Astri sudah membuatkan YouTube ini sebenarnya saya buat sudah sejak pembelajaran untuk angkatan 2019 waktu pandemi itu. Nah, ini dan sudah digunakan oleh berbagai prodi juga. Ini kan buat di-share ke teman-teman dosen juga yang memang di UIN banyak sekali teman-teman yang konsennya di kualitatif. Nah, ini nanti teman-teman bisa apa namanya ini bisa memutar-mutar gitu ya, memutar ulang gitu ya, memutar ulang dari video-video yang nanti Bu Asih sudah buat dan itu bisa misalnya diputarnya di HP sambil membuka SPSS-nya itu nanti sangat mudah sekali diikuti karena Bu Asih juga menggunakan aplikasi OBS gitu ya untuk merekam tutorialnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, nggak apa ya ini Bu Asih buka di YouTube di WA aja. Ini yang pertama mengenai konsep analisis data kuantitatif kan yang sudah yang pertama, kemudian tutorial SPSS teman-teman sudah bisa mengubah file CSV dengan Excel ke Excel kemarin beberapa yang baru hanya beberapa yang masih berantakan tetapi ketika sudah buat koreksi sudah oke. Berarti fine ya untuk nomor 1, 2, 3. Nah, pembelajaran yang keempat dan kelima ini adalah pembelajaran hari ini. Sebenarnya kalau teman-teman itu sudah menginput di SPSS gitu ya, sudah input di SPSS, kemudian apa namanya tinggal mengolah mengikuti apa yang ada di tutorial Bu Astri. Misalnya Bu Astri buka ya mengenai nih uji instrumen dengan SPSS. Jadi memang apa namanya sebelum teman-teman itu nyebar kuesioner itu ada uji instrumen. Nah, uji instrumen itu untuk menguji apakah instrumennya itu valid atau tidak seperti itu ya, valid atau tidak. Nah, ini yang kemudian apa namanya kalau tidak valid berarti harus direvisi. Apakah perlu di delete ataukah perlu di apa namanya itu diulangi lagi parafrasenya atau apa namanya kalimat-kalimatnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya sudah valid berarti tidak perlu diulangi seperti itu. Jadi ini apa namanya digunakan untuk menguji instrumen yaitu validitas dan reliabilitas juga. Maka hari ini Bu Astri akan menjelaskan mengenai hal ini. Nah ini teman-teman saya bukakan YouTube-nya ya. Dengan Philips Air Fryer, makanan sehat langsung matang merata. Sekali masak, dilengkapi teknologi Rapid Air. Tak hanya menggoreng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti ini ya teman-teman. Teman-teman semua. Kalau kemarin, ini apa namanya? Ini durasinya juga nggak lama-lama. Jadi nanti teman-teman langsung bisa dari YouTube-nya Bu Astri ini. Jadi biar nanti kalau nggak paham
baru tanya ke Bu Astri seperti itu. Ini yang untuk tutorial mengenai seleksi item atau uji instrumen. Tetapi nanti pun hasilnya kalau di uji instrumen dari teman-teman nanti ada yang valid dan tidak masalah karena masih belajar. Yang tidak valid itulah yang harus dihilangkan dari item-item di kuesioner seperti itu. Nah, ini ya. Nah, kemudian selanjutnya ini Bu Astri coba buka lagi yang tadi ya. Mana tadi? Nah, kemudian yang kedua, ini kalau yang tadi uji instrumen tadi cuma 12 menit, teman-teman. Berarti usahakan memang videonya nggak terlalu panjang. Nah, ini yang agak panjang mengenai uji validitas dan juga reliabilitas. Ini juga digunakan untuk pada pertemuan menguji kali ini, data teman-teman seperti teman-teman itu. semua Nah, ini dalam kondisi yang sehat walafiat meskipun hujan. Kemudian nah, ini ya. Ini adalah video yang kedua. Jadi hari ini teman-teman belajar mengenai dua video itu ya teman-teman. Jadi dua video itu mengenai uji instrumen dan juga uji validitas dan juga reliabilitas. Nah, ini Bu Astri akan menunjukkan beberapa contoh punya Bu Astri gitu ya yang kemarin sudah diuji validitas dan reliabilitas. Atau mungkin saya bukakan aja ya punyanya ini. Yang terakhir tadi ngumpul di bawah ini ya. Bu Astri juga belum sempat ngecek. Nanti yang belum saya cek saya ini kan ya. Saya buka aja kelompoknya Rohan Petrus ya ini ya. Dua kali ya ini. Saya bukakan ya kelompoknya ini ya. Nah, oke, sebentar ini lagi loading SPSS-nya. Nah, ini punyanya siapa namanya? Punyanya Rohan malah sudah diuji deskriptif ya ini udah ada udah ada uji deskriptifnya ini ya. Sebentar saya bukakan lagi yang masuk ke datanya. Oh, disimpan sendiri-sendiri ya ini ya sama Rohan ya. Oke. Tadi saya buka yang ini kayaknya ya. Nah, ini. Nah ini. Oke, untuk kelompoknya Rohan ini sudah benar ya teman-teman. Jadi nanti memang untuk kita menguji item-item pertanyaan ini. Nah, ini inputnya sudah oke ya ini. Nah, ini sudah oke. Nah, nanti hasil kalau teman-teman daripada saya tutorial di sini kan nanti kelamaan di Zoom-nya. Nanti ini hasilnya setelah diolah dengan analyze ini sesuai dengan tadi yang Bu Astri buatkan tutorialnya, nanti hasil dari olah datanya akan seperti ini. Uji item ya. Ini mau pergi hui. Kelihatan kan, guys? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, sip. Nah, nanti reliability nanti di outputnya ya itu biasanya muncul seperti ini nanti hasilnya. Reliabilitasnya alpha crowbar-nya 0,927. Kemudian ini untuk item selection-nya. Nah, ini nanti harus dilihat juga. Ini kita copy ke Word gitu ya. Kita copy ke Word. Kemudian kita lihat dari, nah ini kan faktor SDM1, SDM2 dan sebagainya adalah item. Item soal nomor 1 sampai sekian seperti itu. Nah, ini.
Nah ini kemudian nanti setelah itu di copy keyword seperti ini ya teman-teman sebentar. Nah. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya dari tadi punyanya Bu Astri ada casesnya ada valid totalnya 123 gitu ya. Kemudian ada reliability statistiknya Corbatch Alpha itu 0,927. Kemudian ini untuk corrected item total correlation. Nah, jadi nanti yang dilihat apakah dia reliability reliable atau dan valid itu dilihat dari ini Corbatch alfanya ini dan juga ada corrected item total correlation ini. Nah yang ini berapa Bu scoringnya? Nah ini kemudian Bu Astri harus kita melihat di tabel gitu ya, di tabel yang memang nilainya berapa sih minimal. Nah itu misalnya jumlah itu dilihat dari mana? Dilihat dari N-nya ini. Jumlahnya 123 atau punya teman-teman ada 80, ada yang 50 dan sebagainya, nanti disesuaikan dilihat pada tabel. Gitu nanti ada tabel yang Bu Astri sudah share di awal pertama itu ada bukunya statistik itu nanti bisa dilihat di sana. Seperti itu teman-teman. Nanti pokoknya ngikutin videonya Bu Astri, insya Allah sudah bisa mengerjakan olah data yang validitas, reliabilitas, dan juga uji instrumen. Seperti itu teman-teman. Nah ini teman-teman nanti bisa dipraktekkan ya. Nanti kalau nanti kita udah selesai, saya semoga segera selesai isoman ini, nanti kita bisa lanjutkan untuk pertemuan secara luring. Tapi juga kemarin ada beberapa yang japri ya, kayak misalnya Alin itu masih di luar Jogja ya, masih di luar Jogja. Kemudian banyak teman-teman yang juga masih di luar Jogja, itu nggak apa-apa, nggak masalah seperti itu. Jadi nanti kita konsultasinya secara daring karena juga materi yang Bu Astri buat ini insya Allah sangat simpel gitu ya, dan teman-teman kakak kelas kalian angkatan 2017, 18 yang sudah skripsi, Bu Astri kasih aja itu YouTube-nya Bu Astri itu untuk melihat belajar lagi seperti apa sih step-step dalam pengolahan data kuantitatif seperti itu. Jadi ini nanti dilihat ya biar kita ada evaluasinya yang belum mengumpulkan ke Bu Astri yang terkait dengan input di SPSS segera saja mengumpulkan. Nah, yang sudah mengumpulkan karena nanti kan di akhir tugas-tugas ini akan dikumpulkan menjadi penilaian teman-teman. Nah, yang sudah selesai silakan dan sudah Bu Astri koreksi oke gitu ya. Silakan teman-teman lanjutkan pada olah validitas dan reliabilitas. Ikuti saja apa yang ada di YouTube-nya Bu Astri. Nanti kalau sudah selesai bisa dikirim di grup ya menjadi contoh buat teman-teman yang lain. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Atau nanti setelah olah data baru ada pertanyaan ya? Umi, ada pertanyaan nggak, Mi? Belum, Bu. Ya wes. Nanti dicek aja ya YouTube-nya ya. Nanti kalau sudah diikuti aja yang sudah tak koreksi, kemudian sudah oke, bisa dilanjut ke yang reliabilitas dan validitas. Ikutin di YouTube aja. Karena kalaupun saya jelaskan di sini juga sama dengan apa yang ada di YouTube-nya Bu Astri yang tadi sudah saya share linknya. Seperti itu ya teman-teman ya. Raya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Dilanjutkan kita diskusi di WA. Jadi tadi itu aja buat tadi menunjukkan bagaimana teman-teman belajar. Nanti saya share ulang lagi yang buku analisis data kuantitatif buat melihat tabel-tabel reliabilitas dan validitas. Karena beda jumlah sampel itu beda batasan minimum untuk reliable dan juga valid seperti itu. Tapi gampang kok, buka aja nanti YouTube-nya Bu Astri itu. Gitu nggih. Bu Astri tutup ya untuk Zoom-nya ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang silakan di-share hasil seberapa pun nggak apa-apa. Maksud saya nggak harus, misalnya harusnya targetnya 100, saya baru dapat 40, nggak apa-apa. Silakan kelompoknya Hana dulu aja, Han.
Oh, Ibu, yang share screen Ika Puja. Oh ya, oke, silakan. Sambil Assalamualaikum Ibu, izin share screen. oh ya, siap, silakan Ika. Oke, Ika sudah ya? Sudah Ibu. Oke, nasib. Oke, terima kasih kelompoknya Ika. Nah ini kelompoknya Ika Ika juga ini ya, sambil menyiapkan dibuka apa namanya kuesionernya yang di proposal yang dalam bentuk Word atau PDF. Nanti Bu Asti ingin melihat juga itu. Nah, di sini untuk dikode, nah ini kan kalau kita lihat dari hasil risetnya apa namanya risetnya Ika dan teman-teman ini kan belum dikode ya. Nah, SPSS itu hanya akan bisa membaca data dalam bentuk angka. Nah, ini kan belum dalam bentuk angka, maka ini harus decoding dikasih skor atau men-scoring. Nah, ingat dicek juga di kuesioner sebelum melakukan scoring apakah dia pertanyaan favorable atau unfavorable. Nah, kalau pertanyaan favorable, maka dia akan pertanyaan positif yang nilainya adalah apabila karena ini pakai skala Likert ya, sangat setuju maka skornya 5, setuju 4 gitu ya. Terus kemudian apa namanya netral 3 dan seterusnya. Nah, sedangkan pertanyaan unfavorable maka dia akan pernyataan yang negatif atau sebaliknya. Jadi nanti scoringnya juga harus melihat apakah dia pernyataan favorable atau unfavorable. Nah, ini misalnya ini nanti yang di coding nanti di save as di SFS, kemudian untuk masalah capaian waktu ini nggak perlu, dihapus aja. Kemudian time juga dihapus, nah nama nanti diganti 1, 2, 3, 4 responden sampai ke sekian. Ini sudah dapat berapa responden Ika dan teman-teman? Sekitar 34, Bu. 34. Oh ya, ini penelitiannya di mana ini? Di anu ya? Di pondok. Oh, di pondok. Oh iya, ada berapa total santrinya, Kak? 35. Jumlah total santrinya? 35 santri, tapi ya berarti semuanya aja ya nanti ditambah ya. Oke, nah kemudian tinggal yang ini teman-teman dan sebagainya ini nanti dikasih nomor soal aja. Misalnya teman-temannya ada nomor soal pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya nanti kemudian ini dikode diganti angka itu ya. Jadi cara mengkode adalah seperti itu. Nah, selain itu misalnya bisa dibukakan dulu kuesionernya, stop share yang Excel ini, di stop share dulu. Nah, buka di anunya Kak, di apa namanya? Kuesionernya. Nah. Nah, oke. Stop. Nah, lagi stop. Nah, di sini ada daftar pertanyaannya ya, ada variabel lingkungan sosial. Nah, ini kan ada lingkungan sosial. Nah, nanti misal pertanyaan nomor 1,
sampai nomor 6 ini kan variabel lingkungan sosial. Berarti 1 sampai 6, kemudian di kolom berikutnya itu diberi nama lingkungan sosial. Nanti itu untuk menghitung skor rata dari nilai-nilai soal ini. Seperti itu. Jadi nanti cara mengkodenya seperti itu ya, Ika dan teman-teman ya. Sudah paham? Belum, Bu. Oh iya. Oke, kamu stop share dulu sebentar. Tak kasih contoh dari punyanya Bu Astri. Ya, oke. Nih, tak saya. Oke, saya lihat aku lagi Tridharma terus penelitian. Sik ya, lagi buka. Nah ini kan teman-teman bisa lihat dari sini ya guys ya. Nah ini kan apa namanya? Nah ini Bu Astri. Nah nanti responden 1 sampai sekian. Punyaku ada variabel waktu gitu ya. Waktu itu artinya apa? Waktu penggunaan aplikasi waktu itu. Nah kemudian jenis aplikasinya apa? Pengeluaran, durasi. Nah ini P1, P2, P3, P4 dan seterusnya sampai P8 ini ada pertanyaan tentang variabel sumber daya manusia. Jadi nanti dibikin seperti itu ya teman-teman, punyanya teman-teman. Nah ini, jadi nanti tinggal punyanya Ika dan teman-teman tadi di coding seperti punyanya Bu Asri ini berdasarkan nomor soal, kemudian SDM, dan kemudian ini ada pertanyaan nomor 9 sampai 16, itu adalah pertanyaan tentang kelembagaan. Nah, ini kelembagaan, maka nanti ditulis rata kelembagaan di sini. Jadi P9 sampai P16, kemudian ini adalah nilai kelembagaan, seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 17 ini sebagai contoh punya Bu Asri, 17 sampai 28 itu tentang kegunaan teknologi. Maka ini di sini ada raratanya adalah kegunaan teknologi dan seterusnya seperti itu. Ini adalah untuk menghitung nilai raratanya. Gitu. Nanti di rata-rata per responden untuk variabel ini rata-ratanya berapa. Seperti itu teman-teman ya. Coba balik lagi punyanya Ika tadi. Coba Kak share lagi Kak. Nah, yang Excel-nya aja. Oke, ini ya nanti diganti ya. Misalnya pertanyaan 1 sampai 6 tadi tentang lingkungan sosial, maka 1, 6 terus ditambahi. Di sini nanti di-insert satu kolom lingkungan sosial terus dihitung rata-ratanya. Bisa dikasih warna stabilo seperti punyanya Bu Astri tadi. Nah, gitu ya. Jelas Ika dan teman-teman? Halo Kak? Jelas, Bu. Oke ya, kalau jelas ini nanti Bu Astri akan ngirim di grup kita, di grup kuliah itu adalah contoh coding ini, kemudian contoh input ini di SPSS sama YouTube yang sudah Bu Astri buat untuk memandu teman-teman menginput di SPSS. Nah nanti tugasnya adalah setelah ini apa namanya teman-teman live dari Zoom, kemudian melanjutkan mengerjakan tadi coding data di Excel dan juga memindah data ini ke SPSS, membuat variabel nama, membuat value dan sebagainya sesuai dengan YouTube yang Bu Astri share. Kemudian nanti hasil dari SPSS dan Excel-nya dikirim ke grup untuk Bu Astri cek. Gitu ya, jelas ya Ika? Jelas. Sudah jelas? Oke ya, ini saya kirim, aku kirim ya, anunya apa, bahannya, kirim, tak kirim bahannya,
Nah, nanti buka aja YouTube-nya Bu Astri ya, itu durasinya sebentar kok. Nah, oke. Silakan satu kelompok Ika dan teman-teman bisa meninggalkan Zoom dan melanjutkan tugasnya ya dengan membuat seperti yang Bu Astri sudah kirim di grup kita, gitu ya. Terima kasih ya Ika dan teman-teman sekelompok ya. Silakan. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, lanjut kelompoknya siapa? Alin dan teman-teman mau? Atau Boleh, Bu. kelompoknya Aulia atau Ayu atau Umi? Izin share screen, Bu. Oh iya, silakan Alin. Ini tak tambah satu lagi contohnya deh biar anu ya yang kelompok adik. Oke, sebentar ya. Nah, sebentar ya Alin, saya tak nambahi contoh di grup kita satu lagi biar ada pembanding. Nah, oke. Komen Tridana. Nah, ini sama itu lagi. Nah, ini saya tambah satu lagi. Oke, silakan Alin. Nih, Alin, penelitianmu di mana ini? Dan teman-teman? Halo? Ke masyarakat umum, Bu. Oh yang vaksin. Oh ya, pengaruh persyaratan layanan publik terhadap motivasi vaksinasi masyarakat. Oke, good. Ini udah dapat berapa responden, Alin? Ada 57, Bu. Oke, 57 responden ya. Nanti kalau masih bisa menambah, ditambah saja datanya ya. Nah, ini sama dengan punyanya tadi Ika dan teman-teman. Alin juga sama. Ini kan pertanyaannya adalah pertanyaan apa namanya? Pakainya Likert ya, sangat setuju. Boleh lihat kuesionernya dulu, Lin. Sebelum ke sini, lihat kuesionernya dulu. Kuesionernya Alin, yang di Word atau di PDF. Ini, Bu. Ya, oke. Oh ya, pakai Likert. Pakai Likert ya. Ini oke, coba turun dulu variabelnya, kamu bikin nggak per variabel ya? Oke, di indikator. Turun dulu, Lin. Sekarang naik lagi, Lin, ke atas, Lin, yang di Oh ya, ternyata nggak ada ini ya, nggak ada per variabelnya ya. Nanti kalau kamu nulis ada variabel misalnya pertanyaan 1 sampai 5 itu untuk variabel X misalnya gitu ya, terus 6 sampai 10 variabel Y nanti dikasih ya seperti yang Bu Asti contohkan ya, Alin dan teman-teman ya. Baik, Bu. Oke ya, kembali ke Excel lagi. Excel. Oke, good. Nah, ini sama ya, Lin. Untuk usia, nanti kamu bikin kategorisasi. Ini kan ke sini, Lin. Nah, ini kan yang bisa di coding ini adalah yang usia sama nomor responden. Kalau nomor WA nanti tetap disimpan. Jadi nanti di save as supaya teman-teman apa namanya bisa punya data asli dan juga data yang sudah di coding. Nah, save as dikasih nama coding datanya. Nah, itu nanti umur misal di sini ada 17 sampai 20 itu ada codingnya 1. Terus 21 sampai 30 itu ada coding nomor 2 dan seterusnya. Nanti berarti ini yang perlu di coding punyanya Alin dan teman-teman adalah umur. Kemudian ini dan pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya saya sudah melakukan vaksin dosis pertama. Nah, misal sangat setuju skornya 5, nanti diganti angka 5.
setuju 4 dan seterusnya. Nanti diganti angka seperti itu ya. Dan jangan lupa menuliskan apa kode-kodenya itu. Misalnya di umur gitu ya. Jadi keterangan itu ya dituliskan di kalian punya catatan sendiri. Takutnya nanti kan pas kalian itu mengisikan di SPSS value-nya itu nanti biar ingat, oh ini tadi value 1 itu untuk perempuan misalnya gitu ya, value 2 untuk laki-laki dan sebagainya. Jadi nanti ini semuanya diganti menjadi angka, decoding, terus kemudian yang saya sudah melakukan vaksin dosis pertama, misalnya pertanyaan pertama tinggal P1 atau angka 1 gitu. Jelas ya Alin dan teman-teman? Jelas, Bu. Jelas? Halo? Oke, Jelas, ya. Bu. Jelas, Bu. Nah, oke, siap. Nanti ini dicoba ya di coding sama memasukkan ke SPS dengan panduan YouTube-nya Bu Astri. Kalau ada yang belum paham, nanti WA Bu Astri di grup biar Bu Astri jelaskan. Kayak kemarin kelas B juga seperti itu, belum paham langsung di grup aja seperti itu. Gitu ya Alin dan teman-teman ya. Bisa dilanjut dikerjakan. Jadi nanti hari ini bisa langsung kirim ke Bu Astri kalau memang sudah selesai. Kalau sudah jelas, Alin dan teman-teman boleh meninggalkan room Zoom ya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sukses ya. Yang lain juga ini. Nah, oke. Setelah kelompoknya Alin, mau kelompoknya siapa? Bu Asi persilakan, monggo. Kelompoknya Rahmi. Kelompoknya Alin dan teman-teman boleh ya, boleh langsung meninggalkan ya. Kelompoknya siapa yang mau presentasi? Kelompoknya Iqbal, Bu. Oke, silakan Zam-Zam. Izin share ya, Bu. Oke, silakan Zam-Zam dan Iqbal ya. Dua ya, Excel sama kuesionernya ya. Wah, Sudah punya muncul Iqbal belum ini. ya, Bu ya? Punyanya Zam-Zam ini masih sudah muncul, Bal, tapi mumet ini, Bal. Karena ini Iya, masih Ibu. belum. Oh iya, ini harus dirapikan dulu. Nanti bisa dirapikan, ada kok. Nanti buka YouTube-nya Bu Asmi merapikan ini ada kok, mengubah dalam bentuk CS fake ke Excel yang rapi ini kan masih CS fake nih. Apa namanya? CSV atau apa? Nanti dirubah dulu ya, Mbak Izam. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Mau dirubah dulu atau mau Bu Asih jelaskan dulu? Jelaskan dulu saja, Bu. Oh iya, kalau gitu jangan buka yang ini. Buka apa namanya? Kuesionermu aja dulu. Oh iya, siap, Bu. Bentar, Bu. Oke.
Silakan Zam. Tak kasih linknya ya, punyaku ya. Linknya Bu Astri ya. Bu, Zam, kuesionernya langsung di-share ke PDF-nya Gform. Zam. Gimana, Bu? Google Form. Oh, nggak ini ya? Oh yaudah balik ke Excel-nya aja lagi deh. Kalau gitu Ya, Zam. soalnya kalau yang proposal kemarin nggak tahu hilang kemana, Bu. Waduh, kok hilang nanti buat bikin laporan loh itu Zam, Iya, filenya. yang teman-teman belum ngirim lagi, yang punya saya nggak tahu kemana. Oke, jangan sampai hilang karena itu nanti buat bikin laporan kan ada bab satunya proposal. Ya udah Excel-nya aja. Metode kuantitatif analisis data. Jujur dulu Tak carikan, lupa ini. Oke. Nah, ini nanti langkah pertama dirapikan dulu ya. Ini ya, Bu Astri ada tuh video ya di sini. Tak share dulu. Oke, sebentar. Bu Astri nge-share ya. Ini nanti aja deh daripada nanti teman ini. Nah, ini yang punya kamu ini Zam-Zam dan teman-teman sekelompok yang nanti perlu di coding itu di jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya apa? Misalnya kamu kode untuk perempuan itu 1, untuk laki-laki 2, dan sebagainya itu nanti ditulis, itu adalah kodenya untuk di jenis kelamin. Kemudian yang kedua usia, nah ini kan usia ya, usianya berapa, misalnya udah 21 tahun, 22, nah ini kan kamu kayaknya pertanyaan terbuka ya yang masalah usia ini ya Zam-Zam dan teman-teman, karena dia jawabnya kalau aku lihat di situ ini sangat bervariatif dan itu per item. Jadi 21, 22 nanti bisa kamu kategorisasi dulu misalnya usia 15 sampai 20 itu kodenya 1. 21 sampai 25 itu kodenya 2. Itu terserah kita. Terserah kamu dan teman-teman mau mengkategorisasinya seperti apa. Yang penting nanti kemudian dikasih kode. Jadi menggunakan apa model interval seperti itu. Nah, alamat nggak perlu, nomor telepon juga nggak perlu. Nah, ini baru kemudian masuk ke pertanyaan. Ya, saya merasa tidak maksimal dalam belanja ketika tidak ada tawar-menawar dalam sistem online. Nah, ini nanti kamu kasih kode P1. P1 pertanyaan terus nanti di coding misalnya untuk jawaban sangat setuju skornya adalah 5, kemudian setuju 4, netral 3, kemudian dan selanjutnya. Tapi tetap ingat apakah pernyataan kamu ini adalah pernyataan favorable atau unfavorable. Kalau favorable itu kan positif, otomatis dia pertanyaannya akan positif gitu ya. Nah, kemudian dan skornya adalah kalau dia positif skornya paling tinggi. Tapi kalau unfavorable itu kan negatif. Maka dia yang mengatakan sangat setuju maka skornya paling kecil. Seperti itu. Jadi nanti dibuat seperti contoh yang sudah Bu Astri share di grup ya. Gitu ya. Nah, kemudian lanjut sampai ke ini apa namanya sampai kepada pertanyaan terakhir. Kemudian kalau nanti ada pembagian per variabel ya Zam-Zam dan teman-teman, misalnya pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 itu ada variabel apa itu namanya variabel X misalnya itu ya berarti nanti kamu tulis di kolom berikutnya di insert seperti itu. Jelas ya Zam-Zam dan teman-teman? Sudah jelas, Bu. Oke. Nah, stop share dulu sebentar. Saya berarti tunjukkan ini cara ini ya apa namanya mengubah. Ada Bu Astri udah ini ya. Nah ya punyanya Bu Astri mana sih sebentar. Nah ini di sini ada tutorialnya mengubah file CSV
menjadi Excel ini tak ketik ini kemudian saya kasih Your work linknya can ya. feel much smoother with Monday.com WorkOS. Oke, saya kirim di grup ya guys. Mana ya? Sudah tak kirim ya Zam-Zam, bisa kamu lihat videonya Bu Asri ya. Untuk ini Iya Bu, apa terima namanya? kasih Bu. Merapikan itu tadi Excelmu. Oke ya, sama-sama. Silakan ini Bu Asri ya. Silakan teman-teman yang Zam-Zam dan sekelompok bisa meninggalkan Zoom ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Nanti Berapa kalau ada orang Zam? pertanyaan Kelompokmu yang kurang Zam? jelas saya tanyakan di grup ya Bu. Ya, oke di WA aja ya. Nah ini Ya. bisa meninggalkan Zoom ya, silakan ya. Ya Bu, terima kasih Bu Oke, Asri. ya sama-sama. Untuk selanjutnya